Oke, halo teman-teman sekalian, selamat datang di baswacfinance.com ya. Nah, yuk kita mulai lagi ya pembahasannya ya. Yuk, persiapan PBK SBMPTN, Soshum ya, sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Oke, lanjut kita langsung aja ya. Oke, admin bacakan dulu soalnya. Asas pajak di mana pemerintah dalam memungut pajak harus memberikan jaminan atau kepastian hukum terhadap pemungutan tersebut disebut asas A. Ability to pay, B. Certainty, C. Convenience, D. Ekonomi, atau E. Domisili. Wah, ada susah nih. Ini berarti kamu harus banyak baca. Ini teori sih, baca pakai logika. Cuman ya harus tahu teori dasarnya dulu ya. Ini harus baca ya. Nah, yuk teman-teman subscribe channel ini ya. Admin akan berusaha untuk update soal setiap hari ya, utamanya tentang Soshum ya. Ya, ini sebagai bahan tambahan atau suplementari dari kamu belajar sendiri di bimbel dan program ini ya masuk PTN. Yuk ya, harus banyak baca. Oke. Ini dilihat di jawabannya sih kan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Ability to pay ngomongin kemampuan bayar. Mampu bayar. Kemampuan bayar di bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya sudah bagus ya. Certainty kepastian, convenience itu semacam apa sih, kayak umum ya, kayak praktisan gitu ya. Ini umum. Ekonomi ini tempat tinggal ya, mungkin PBB kali, jadi pemilihan bangunan ya. Oke, jawabannya yang mana Kak gitu ya, Pak, Kak. Ini sih kayaknya ya, oke, kita lihat pembahasannya ya. Oke, jawabannya B, certainty ya. Oh, oke, pembahasannya banyak nih. Oke. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi ability to pay apa sih? Nah, ini teorinya. Kalian harus tahu dulu ya. Jadi kalau dapat jawaban benar, oke. Ability to pay yaitu asas pajak yang didasarkan pada kemampuan membayar dari wajib pajak. Certainty yaitu asas pajak di mana pemerintah dalam memungut pajak harus memberikan jaminan atau kepastian hukum terhadap pemungutan tersebut. Ya. Convenience yaitu asas pajak di mana pemungutan pajak dilaksanakan pada saat wajib pajak baru menerima uang atau tidak mendadak. Dan tidak mendadak, sorry. Ekonomi yaitu asas pajak di mana pemungutan pajak diusahakan secara efektif dan seefisien mungkin, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak itu sendiri. Asas domisili maksudnya pajak dikenakan pada wajib pajak yang tinggal di wilayah suatu negara. Oke, jadi buat ngapal ini biar paham gini ya. Ability to pay, kemampuan untuk membayar. Ya, kemampuan bayar. Kemampuan. Ya, ini ada nih tulisannya nih. Kemampuan membayar dari wajib pajak ya, si WP-nya. Nah, certainty, asas pajak di mana pemerintah dalam memujuk pajak harus memberikan jaminan atau kepastian hukum. Misalnya nih, ya, pajak pertambahan nilai. Itu dasar hukumnya ada, oh ada Pak, apa? Undang-undang dan PP nomor sekian tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Oh gitu ya, iya jadi nggak asal ini potong pajak ya, buat apa bu pajak? Ya udah potong aja deh, nggak bisa gitu. Jadi harus ada landasan hukum yang jelas, ya harus ada hukum yang jelas, landasannya jelas ya, landasan hukumnya jelas. Oke, convenience jadi pemungutan pajak dilaksanakan pada saat wajib pajak baru menerima uang dan tidak mendadak. Oke, misalnya kamu nih nanti ya lulus kuliah langsung kerja gitu ya kan, bikin namanya tuh apa ya, saya lupa, kartu pajak, enggak, daftar pajak ya gitu ya, yang di kantor pajak pertama dulu saya tuh. Nah nanti baru dipotong PPN, kalau gaji tuh PPh ya, sorry, pajak penghasilan ya. Nah ini misalnya contohnya pajak penghasilan ya, itu baru diberlakukan, baru memotong ketika kamu udah gajian ya, saat gajian. Jadi pas kamu kerja dari hari ke-6 saya di swasta sampai hari ke-30 kan belum gajian tuh ya, sampai tanggal 29 belum gajian ya, jadi nggak dipotong, tapi nanti begitu gajian tanggal 30 langsung dikenain pajak penghasilan. Itu contohnya convenience. Oke,
Terakhir ekonomi, bahwa jadi dalam memungut pajak itu biaya yang dikeluarkan itu ya pastinya lebih kecil dibandingkan pajak yang ditarik, gitu ya. Harus domisili artinya wajib pajak itu atau orang yang dikenakan pajak itu di wilayah negara, suatu negara, oke? Negara. Misalnya warga negara asing WNA di Indo itu misalnya tetap kena pajak apa sih itu yang 15 yang 10% pajak restoran ya. Pajak kalau kita makan di restoran kan ada kena 10% tuh biaya buat pajak. Nah, gitu ya. Kenapa Pak kok kena? Ya dia orang Malaysia tapi makan di Solaria, di KFC, daerah Senayan gitu ya. Itu kan Senayan itu kan daerah Jakarta, daerah Indonesia gitu ya. Jadi kena juga. Ya kurang lebih ya teman ya. Oke, itu terkait pajak. Ability to pay, ya, ability to pay itu asas kemampuan membayar dari wajib pajak. Certainty itu artinya pemerintah kalau menurut pajak harus ada dasar buktinya yang jelas. Pokoknya artinya pajak baru diberlakukan ketika menerima uang wajib pajaknya, ya, udah dapat duit jangan. Ekonomi artinya dalam memungut pajak itu biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil daripada total pajak yang akan ditarik, ya, yang bisa pasak daripada tiang. Kemudian asas domisili adalah pajak dikenakan pada wajib pajak yang tinggal di suatu negara, ya, di wilayah suatu negara. Oke, lanjut ya, lanjut. Udah ngomongin ekonomi ya. Aduh, apa ini, kalian kalau nggak tahu, nggak banyak baca nih, amsyong ini. Oke, ya, oke. Soalnya saya bacakan. Perhatikan kegiatan di bawah ini. 1. Tahap persiapan. 2. Menyampaikan letter of intent. 3. Pendaftaran. 4. Evaluasi Bapepam. 5. Dengar pendapat terbuka. Ya, seperti itu. Nah, soal yang ditanyakan adalah kegiatan di atas termasuk dalam tahapan. Waduh, apa itu ya? Bingung ya. Aduh, apa ini ya? Ya, A. Emisi, B. Transaksi efek, ya, C. Penerbitan efek, D. Pendistribusian efek, atau E. Perencanaan pasar perdana. Oh iya, ini ngomongin efek nih, alias ngomongin saham, ya, Bursa Efek Indonesia, gitu ya, seperti itu. Oke. Aduh, kalau nggak ngerti ini apa istilahnya ya, Bapepam itu apa, kita nggak tahu. Oke, kita bahas dulu soalnya. Oke. Tahap persiapan nih umum banget, ya. Letter of intent ini nggak tahu apa, pendaftaran itu apa, coba dengar pendapat terbuka nggak? Ya ini umum banget. Bapepam, nah ini yang bisa kita ketahui ya, Bapepam nih. Udah pada tahu belum Bapepam itu apa? Bapepam itu adalah, ya, badan pengawasan, ya, pasar modal dan lembaga keuangan. Oh ya ampun Pak, berarti ngomongin pasar modal ya, itu yang di ini Pak, saham Pak, yang kayak youtuber influencer saham itu ya Pak ya. Nah gitu-gitu ya, ini di bawah Kemenq ya, di bawah Kemenq. Oke, lanjut. Kegiatan di atas termasuk dalam tahapan apa nih? Lupa nggak tahu Pak, nyerah Pak. Ada, langsung lihat aja pembahasannya ya. Emisi, oke. Apa sih emisi? Emisi gas buang, emisi rumah kaca, emisi yang ini uji emisi kendaraan, oke? Apa sih emisi? Ya udah kita belajar ya. Emisi apa sih? Emisi, jadi bagi perusahaan yang akan melakukan emisi, baik saham maupun obligasi di pasar modal, haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana atau primer sampai di pasar sekunder. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Jadi emisi itu ibarat kata kalau misalnya ceritanya kayak ini teman. Kayak dia tuh mau, aduh istilahnya apa sih? Go public. Alias mau jadi perusahaan TBK terbuka, alias dia mau mulai
istilahnya apa ya? Melantai di atau masuk di pasar saham. Misalnya apa sih Pak? Misalnya seperti ini, saya gini. Kalian tahu kan baru-baru ini kayak Bukalapak ya, Bukalapak, Bukalapak memang cincai ya iklannya itu ya. Oke, Bukalapak itu dia kan mau, istilahnya tuh IPO, Initial Public Offering ya. Jadi dia itu baru pertama kali mau jadi perusahaan TBK, mau jadi perusahaan menerima saham, menerima uang dari masyarakat. Nah itu dia melakukan apa? Melakukan yang namanya emisi. Jadi itu maksudnya emisi itu ya, seperti itu. Gimana? Jadi emisi itu intinya adalah ketika pertama kali suatu perusahaan pengen jadi perusahaan TBK atau go public atau IPO, misal public offering ya. Intinya dia pengen jadi perusahaan terbuka, dia menjual kepemilikan perusahaannya kepada masyarakat ya untuk mendapatkan uang dari masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat ya. Jadi kalau mau di perusahaan PT jadi TBK, nah itu namanya emisi. Ya, itu teman ya. Oke ya, lanjut ya. Aduh apa ini ya? Oke, lanjut. Di bawah ini yang merupakan bentuk hubungan kausal dalam ekonomi adalah ini kita hubungan kausal aja nggak ngerti gitu ya. Makanya harus apa? Banyak baca. Yuk subscribe channel ini ya. Nanti kita misalkan setiap hari kita bahas soal ya, bahas soal. Lanjut ya. Saya ulangi, di bawah ini yang merupakan bentuk hubungan kausal dalam ekonomi adalah satu, kenaikan tarif listrik akan diikuti kenaikan harga-harga barang. Iya sih. Kausal itu apa sih? Kausal itu apa, teman-teman? Kausal itu kan secara umum kausal itu cause. Adalah sebab akibat bukan ya? Sebab akibat. Oke. Ya, hati-hati ya. Dua, kenaikan permintaan daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri menyebabkan harga daging sapi naik. Benar. 3, kenaikan gaji pegawai negeri menyebabkan barang-barang juga naik harganya. Ya, ini sekarang bahkan kayak gini ya, ini gawat juga nih sih. Ini bisa nggak kita normal dulu aja ya. Turunnya harga barang X menyebabkan produsen barang X mengurangi jumlah produksi. Nah, ini nggak belum tentu juga teman-teman ya. Pasti apa gitu ya. Oke, kita lihat pembahasannya adalah B ya. Oke. Wow, bijang ya. Ini bener ya, zaman sekarang gaji PNS naik, ntar benar-benar gas LPG, bukan gas LPG sih, kan punya pemerintah ya, kayak harga sayur, harga cabai naik, ya. Sering naik nih harga-harga ya. Kalian emang nggak kepikiran ya, orang tua kalian nggak kepikiran. Oke lanjut, mau jadi curhat ya. Jawabannya yang B itu apa sih? 1 dan 3. Oke ya, jadi gini. Hubungan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kausal dan hubungan fungsional. Apa lagi ya fungsional ya? Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat di mana hubungan peristiwa-peristiwa di mana yang satu mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang lain dan ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Oke. Hubungan fungsional atau hubungan yang saling mempengaruhi adalah hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi dan hubungan ini dapat berlaku sebaliknya. Contoh hukum permintaan dan penawaran. Oh ya ampun. Ini kenapa nggak jawabannya nggak A ya? Kenapa bukan A? Kenapa bukan 1, 2, dan 3? Tapi 1 dan 3 saja atau B? Oke, kita bahas. Dasarnya adalah ini. Hubungan kausal dan hubungan fungsional ya. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat tapi tidak berlaku kebalikannya. Oke, kuncinya itu. Sebab akibat tidak sebaliknya. Oke, tidak berlaku sebaliknya. Nah, kalau fungsional itu justru all in ya. Saling mempengaruhi. Ya, lawannya tadi kalau saling mempengaruhi. Nah, di sini yuk. Nah, ini setelah dapat teori baru, akhirnya admin juga mengerti nih ya. Oh, iya dasarnya seperti itu ya. Oke. Ya. Yuk kita mulai ya gini. Kenaikan tarif listrik akan diikuti kenaikan harga-harga barang. Setuju ya? Setuju. Oke, berarti ini
antara kausal atau fungsional. Cara tebaknya gimana? Dibalik aja ya. Apakah kenaikan harga-harga barang membuat harga listrik naik? Tidak, nggak nyambung. Berarti ini adalah kausal ya. Dia baru akan jadi fungsional kalau misalnya harga-harga barang naik, harga listrik jadi naik, gitu ya. Oke, terakhir ya. Kenaikan permintaan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri menyebabkan harga daging sapi naik. Oke. Daging sapi yang mau beli banyak, jadi harga daging sapinya naik. Harga daging sapi naik karena menyebabkan ini bingung ya. Tapi kan harus ingat teman-teman ya, di bagian bawah sini ingat contohnya. Hukum fungsional contohnya adalah hukum permintaan dan penawaran ya. Sekali lagi, hubungan fungsional itu contohnya adalah hukum permintaan dan penawaran ya. Nah, di sini permintaan dan penawaran enggak, teman-teman? Iya nih, permintaan. Berarti ini nggak boleh, ini fungsional. Ya. Oke, terakhir ya, nomor 3. Kenaikan gaji pegawai negeri menyebabkan barang-barang juga naik harganya. Barang-barang naik harganya menyebabkan gaji pegawai negeri naik. Enggak, berarti ini kausal. Terakhir ya. Turunnya harga barang X menyebabkan produsen barang X mengurangi jumlah produksi ini enggak? Kata siapa? Belum tentu ya. Belum tentu. Oke, ini juga terkait permintaan dan penawaran. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Sekarang kita tahu kenapa nomor 2 itu tidak benar ya, tidak masuk ke dalam bagian kausal. Oke, jadi saya ulangi. Yang benar 1 dan 3. B ya, karena nomor 2-nya salah. Ya teman-teman, gimana kita bisa jawab Pak kalau kita nggak tahu hubungan dalam ekonomi ada 2, yaitu hubungan kausal dan hubungan apa tadi ayo fungsional ya. Jadi hubungan kausal itu sebab akibat tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Nah, kalau fungsional saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi, contohnya hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau ada kata-kata permintaan, penawaran, itu pasti fungsional teman-teman ya. Udah deh. Karena dia yang nomor 2 itu fungsional, bukan kausal gitu ya. Jadi saya ulangi ya, kausal adalah hubungan sebab akibat di mana hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan terjadinya peristiwa yang lain dan ini tidak berlaku sebaliknya. Hubungan fungsional atau hubungan yang saling mempengaruhi adalah hubungan 2 peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi dan hubungannya dapat berlaku sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sudah mumet. Oke, kita akhiri dulu video ini. Jangan ditutup dulu, kita berdoa bersama dulu ya teman-teman ya. Admin doakan semoga teman-teman yang nonton video ini keterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, yang diharapkan, yang dicita-citakan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan cuma di situ doang ya, tapi juga di jurusan yang diinginkan. Misalnya mau jadi akuntansi, pengen jadi anggota IAI ya. Kemudian misalnya mau jadi anak hukum Pak, yuk. Hubungan internasional, iya ada beberapa yang sosial gitu ya. Kemudian ekonomi dan lain sebagainya, manajemen ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi admin doakan semoga nonton video ini terima di perguruan tinggi yang diinginkan dan juga di jurusan yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subscribe ya.